Shalom semuanya, Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun Anda berada. Saya Widodo, host pada hari ini. Selamat datang di podcast Lensa Kita. Lensa Kita adalah podcast singkat di mana kita akan membahas tema-tema menarik dari berbagai sudut pandang. Dalam episode perdana ini, tema yang mau kita bahas adalah resolusi tahun baru. Cocok sekali kan? Masih pada bulan Januari ini. Resolusi tahun baru seperti apa yang kita punya? Sudah mulai dilaksanakan atau malah sudah menyerah? Kita mau bincang-bincang tentang resolusi tahun baru dengan guest star kita pada hari ini, Mbak Yunaini. Selamat datang Mbak Yunaini. Selamat datang Mas. Dan kita juga akan bahas bersama-sama lebih dalam dengan dasar firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 33. Yuk, tak lama-lama kita langsung masuk ke acara kita. Mbak Yuna ini apa kabar? Baik Mas. Baik ya, puji Tuhan kalau kita hari ini masih bisa bertemu di acara podcast kita pada hari ini. Nah, Mbak Yun, kalau kita bicara tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 33 yang berbicara demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, bagaimana sih Mbak Yun menanggapi firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari? Firman Tuhan ini kalau menurut saya adalah suatu perintah Allah kepada kita, perintah dan juga teguran bagi kita semua, supaya kita hidup untuk lebih mengandalkan lagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, di situ berbicara tentang kekhawatiran, di mana jangan khawatir tentang hidupmu, akan apa yang kamu makan dan minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai. Artinya bahwa Tuhan ingin supaya kita tidak khawatir, bukan berarti kita tidak khawatir sama sekali, karena setiap manusia pasti punya kekhawatiran. Wajar, saya juga khawatir, tetapi jangan sampai kita dikuasai oleh kekhawatiran kita, karena kita punya Allah yang memelihara hidup kita. Kita adalah milik Allah. Kalau burung di udara aja dipelihara, bunga bakung dipelihara, Tuhan akan memelihara hidup kita. Yang penting adalah kita percaya akan kuasa Tuhan, kita berusaha, Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Setuju. Jadi dari ayat ini paling tidak ada satu perintah Tuhan, tapi ada harapan. Ya, tadi Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah, tetapi di belakangnya bahwa semua yang itu akan ditambahkan kepada kita. Nah, Mbak Yun, ada nggak sih pengalaman pribadi, pengalaman hidup yang berkaitan dengan ayat ini, Mbak Yun? Bisa diceritakan barangkali? Ya, pengalaman itu pasti setiap orang punya pengalaman. Saya juga punya pengalaman. Saya mau cerita tentang pengalaman yang masa lalu aja. Masa lalu ketika saya masih kuliah, saya kuliah itu tidak punya sponsor. Jadi bayar kuliah, bayar kos, untuk uang makan itu bayar sendiri ya? Bayar sendiri. Kebetulan saya dapat uang transport dari gereja. Jadi setiap minggu, setiap weekend itu dikasih uang transport. Dan itu yang menjadi untuk saya berjuang untuk makan, untuk bayar kuliah, untuk bayar kos. Nah, suatu ketika untuk berangkat weekend, saya hanya menyisakan uang untuk pulang pergi dan makan 2 hari, tinggal 2 hari. Ketika saya mau berangkat pelayanan, pada saat itu teman saya datang dan bilang dia tidak bisa makan, sudah 2 hari. Jadi makannya hanya minum air putih, karena kami biasa puasa ketika tidak punya uang. Jadi kami diajarkan untuk selalu hidup dengan iman. Nah, ketika sudah 2 hari tidak makan, ya tetap sebagai manusia imannya bergejolak ya. Bergejolak. Dia datang kepada saya dan saya karena sebagai solidaritas, sebagai teman, saya juga berbagi. Saya bagi uangnya, saya bagi 2 untuk teman saya dan juga untuk saya sendiri untuk berangkat pelayanan. Dan saya percaya ketika saya mengandalkan Tuhan, saya tidak peduli nanti saya bisa balik ke kampus lagi atau enggak. Yang penting saya ada uang untuk berangkat ke pelayanan. Dan puji Tuhan, ketika sampai di pelayanan, ketika mau pulang, ada berkat yang Tuhan berikan kepada saya lewat jemaat
yang memberkati saya. Itu adalah satu bentuk kita mengutamakan Tuhan dulu ya, tapi dengan cara pengalaman hidupnya Mbak Yun ya, menarik sekali. Ternyata memang apa yang dikatakan Tuhan itu memang betul gitu ya, Tuhan memang pelihara. Nah Mbak Yun, pertanyaannya gini, responnya tanggapan atau sikap hati atau respon Mbak Yun setelah peristiwa itu gimana sih? Maksudnya setelah pengalaman yang saya anggap itu luar biasa, itu pengalaman yang keren banget itu bersama Tuhan, itu responnya gimana Mbak Yun? Ya, saya lebih lagi mengandalkan Tuhan bahwa ketika kita benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan itu nggak pernah bohong dengan janjinya. Jadi Tuhan itu memelihara hidup kita dengan cara apapun. Jadi ketika kita berusaha melakukan segala sesuatu itu menyertakan Tuhan. Itu. Iya. Jadi memang betul gitu ya. Tapi memang firman Tuhan itu nyata terjadi. Nah, menarik sekali. Melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Ya, setuju sekali. Nah, Mbak Yun, tadi kan bicara tentang firman Tuhan yang dihidupi gitu ya, nyata dalam kehidupan menjadi pengalaman hidup yang betul-betul real dan itu dialami. Nah, sekarang Mbak Yun, seperti tema kita hari ini, kita bicara tentang resolusi atau harapan di tahun 2021. Kira-kira apa sih Mbak Yun resolusi untuk Mbak Yun secara pribadi di tahun ini, tahun 2021 yang baru berjalan 22 hari ini ya? Belum genap sebulan. Ya, kalau ditanya tentang resolusi tentu jawabannya hampir sama dengan jawaban oleh semua orang ketika ditanya itu pasti ingin lebih baik. Sama, saya juga ingin lebih baik. Lebih baik tetapi bukan standarnya, bukan baik menurut saya, tetapi baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ingin lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Beda gitu ya. Jadi bukan baik menurut saya tapi standarnya ya Tuhan gitu ya. Benaran firman Tuhan. Nah, itu. Oke, jadi bisa sih Mbak Yun diceritakan pengalaman singkat sih bagaimana Mbak Yun pengalaman hidup di tahun 2020 yang baru saja kita lalui. Ya, 2020 ini suatu pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita semua, terkait dengan juga ada virus COVID-19 ini membuat kita harus banyak belajar. Betul. Kalau banyak orang berkata tahun 2020 adalah tahun yang berat, tahun yang buruk. Kita harus berkata bukan tahun yang buruk. Kalau sesuatu yang terjadi itu semua karena izin Tuhan. Hari ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semua untuk kita lebih lagi peduli terhadap kita dan terhadap kesehatan kita dan juga lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, tadi sih Mbak Ina sudah cerita tentang ingin lebih baik ya di tahun 2021. Kira-kira punya komitmen apa sih, atau habit atau kebiasaan baru apa sih yang akan saya lakukan nih di tahun 2021 ini supaya saya memang bisa jadi lebih baik gitu. Ya, kebiasaan buruk saya itu adalah suka menunda pekerjaan. Saya juga itu kayaknya. Ya, jadi kalau semisal dikasih deadline 1 minggu, bukannya langsung dikerjakan, tetapi biasanya nunggu nanti kalau sudah mau deadline baru dikerjakan. Padahal kadang rencana kita berbeda dengan kenyataan. Ketika mau mengerjakan, tiba-tiba ada pekerjaan yang lain atau ada hal yang akhirnya bikin bentrok dan hasilnya pekerjaan yang harusnya bisa kita kerjakan menjadi kurang sempurna, kurang maksimal gitu. Jadi itu yang harus saya mau ubah menjadi lebih bisa memanage waktu, lebih disiplin soal waktu. Jadi paling tidak kita tahu ya. Jadi Mbak Yun nanti tahu langkahnya ini apa sih di tahun 2021. Nah, Mbak Yun tadi itu kan harapan secara pribadi ya, harapan secara pribadi untuk lebih baik. Kalau harapan secara umum ya, maksudnya secara umum baik kita komunal, komunitas di gereja ataupun ya secara umum di tahun 2021 sama ini doa yang selalu digumulkan Mbak Yun itu untuk tahun 2021 itu apa sih kalau boleh tahu? Yang pertama itu adalah berdoa supaya COVID-19 ini segera bisa diatasi oleh pemerintah kita. Kita dukung semua di dalam doa supaya kita juga di dalam masa pandemi ini kita tetap sehat semua. Karena itu penting bagi kita. Dan juga berdoa, yang saya doakan adalah tahun 2019 itu saya banyak terjun di jalan penginjilan, pelayanan di jalan dengan
orang-orang ODGJ, dengan tunawisma. Nah, itu yang saya doakan, saya ingin kembali pelayanan di jalan, saya ingin penginjilan. Itu yang saya doakan supaya bisa saya lakukan kembali di tahun 2021. Ya, menarik ya. Ternyata harapan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk masyarakat, untuk orang lain, bahkan untuk keselamatan orang lain juga. Itu yang sangat-sangat menarik sekali. Paling tidak kita punya harapan untuk diri kita sendiri, harapan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang nggak terjangkau sekalipun bisa dijangkau ya, terutama tentang keselamatan. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Yun, keren. Wah, nggak terasa Mbak Yun, waktu kita sudah mau habis ini. Ya, pengennya sih cerita lebih panjang lebar ya tentang karya Tuhan, tentang penyertaan Tuhan dan harapan-harapan kita, mimpi-mimpi kita ke depan. Tetapi paling tidak waktu yang singkat ini bisa menolong kita semua untuk semakin punya pengharapan untuk memasuki menjalani tahun 2021. Nah, bincang-bincang kita sudah selesai di episode pertama ini. Terima kasih Mbak Yun. Sama-sama. Ya, saya jadi paham, kita semua jadi paham bahwa ternyata Tuhan itu bukan hanya sekedar memberikan perintah kepada kita untuk mencari kerajaannya, tetapi ada pengharapan di sana. Ada janji Tuhan yang diberikan, itu luar biasanya Tuhan kita. Oleh sebab itu, mari terus berpengharapan kepada Tuhan dan terus beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih juga kepada para pendengar, Bapak Ibu, Saudara dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada episode kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, bawa hand sanitizer. Bawa hand sanitizer supaya tangan kita bisa bersih ya dari kuman. Lalu jaga jarak, terus apa lagi ya Mbak Yun ya? Jangan lupa berdoa. Jangan, itu yang pasti, jangan lupa berdoa. Jaga mood, sukacita. Sukacita, makanan yang bergizi supaya kita tetap sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.